Waalaikumsalam, silakan. Misi Pak, izin saya mau konseling. Oke, silakan duduk. Indah ya? Iya. Indah mau konseling Iya. tentang apa nih? Tentang permasalahan pembelajaran. Keluarga. Terus Jadi dari permasalahan keluarga yang mau dikonseling, jadi mengganggu pembelajaran. iya Pak. Oke. Indah kelas 9. 9. 9 berapa? 93. 93. Oke. Bapak masukin data dulu ya. Iya Pak. Sudah sejak kapan ngalamin gejalanya? Oh, di data Bapak ini ada Indah ini. Indah ini suka ngelamun. Terdeteksi suka melamun di kelas, suka menyendiri. Ya. Iya Pak. Terus menutup diri dengan lingkungan pertemanan ya. Iya. Pada saat pembelajaran di sekolah suka kadang di pojokan tuh nangis sendiri tanpa sebab, ditemui oleh guru mata pelajaran atau wali kelas. Iya Pak. Ya betul. Oh iya, ini datanya ada Bapak nih. Kan kita kemarin habis ada pertemuan juga ya. Iya. Oke. Ya, datanya udah ada di Bapak. Apa dan kenapa? Kenapa? Indah, bisa Indah cerita dulu ke Bapak apa permasalahan yang Indah hadapi sehingga pembelajaran di sekolah terganggu. Silakan. Kemarin beberapa minggu yang lalu di rumah saya cekcok Pak, masalah ekonomi. Orang tua Indah. Ya sama kakak, Siapa ini? Ibu, ayah? mami, ayah sama kakak nomor 1. Oh iya, terus? Terus itu ada pasti mereka berantem teriak tapi nggak dengar itu mereka tuh cekcok sampai besok kan kakak ini kerja nggak pulang-pulang sampai sekarang. Dari cekcok itu sampai sekarang nggak pulang. Nggak pulang Pak. Nah, terus? Terus ini bingung, ini di rumah jadi kena sama mami, jadi kena didiamin gitu Pak Didiemin sama mami. Terus? sampai sekarang. Habis itu ini kakak itu suka ngomong ke tante yang di Karang dan mereka nyampein lagi ke rumah. Jadi yang di rumah juga nambah emosi. Kalau gitu, kakaknya yang punya masalah sama Ibu Indah itu laki perempuan? Indah anak berapa? Anak ketiga bungsu. Oh, Indah anak ketiga bungsu, punya 2 saudara di atas Indah. Laki-laki semua? Laki semua. Iya. Udah pada kerja semua ya kakaknya? Oh ya, nomor 2 masih sekolah sama seperti Indah, cuman dia di jenjang SMA ya. Iya. Jadi bisa dilanjut ceritanya, ceritakan lagi. Nah habis itu pas yang habis Indah selesai ulangan hari Kamis kemarin, Indah pulang itu kok kata Indah didiemin, mereka pada makan, tapi Indah diem aja kan. Ternyata saudara Indah ngasih tahu, udah mami itu kayak gitu karena tadi tuh Umay dateng, Umay itu nenek Pak. Iya. Umay dateng katanya. Umay. Iya. Umay dateng dah katanya ngasih tahu semua yang Kak Gila ngomongin katanya kayak gitu. Terus katanya terus kok jadi kenanya ke Indah sih katanya kan kayak gitu. Terus lama Indah chat kakak di mana katanya. Kakak kapan pulang? Sini udah berisik aja ngomongin kakak. Terus Indah didiemin Kak, jadi mami bawaannya kesel sama Indah. Saran Indah kakak jangan madu-madu lagi ke Karang, masalahnya Disampaikan iya. Ya kalau kakak ngadu yang enggak ke sanak saudara yang lain, disampaikan ke Ibu Indah. Sebenarnya kakak juga nggak ada mau ngadu kayak mana sih Kak, karena kan ibu juga jauh. Oh gitu. Ayah di rumah ada? Ada. Ayah pagi kerja. Iya. Normalnya seperti aktivitas orang tua pada umumnya. Kerja pagi, sore udah di rumah lagi, nggak nginep kan? Dalam artian maksudnya kerjanya nggak jauh gitu, nggak. Oke, jadi bisa terpantau ya. Artinya si ayah Indah sama mami Indah ini bisa memantau Indah kapanpun. Ya, oke. Terus tadi si maminya sampai hari ini masih suka marah-marah. Masih dulu. Marah-marahnya itu kenapa? Wah, kadang-kadang kalau misalkan memang berantem sama kakak, kita yang
bilang kalau apa makan sama ayah ternyata pasti apapun itu pasti kita yang kena. Itu sama mami kena marahnya, sama ayahnya? Kalau ayah juga sekarang itu mulai berubah sama kayak yang dulu. Nah, berubahnya tentu kita bedah satu-satu ya. Iya. Bisa Bapak sambil masukin datanya, data konseling pribadinya, bahwasanya Indah ini dari banyaknya laporan ya, laporan dan perhatian, terutama pada saat Bapak keliling pagi kan, kadang Bapak pagi keliling tuh, bukan kadang sih sering, sering keliling dan tidak jarang pula Bapak mendapati yaitu tadi seperti yang Indah alami ya. Contohnya ini bisa Bapak bacakan nih kemurungannya si Indahnya mempunyai kemurungan yang luar biasa ya kan. Indah juga suka melamun, Indah juga pernah kan nangis tanpa sebab. Iya, nah itulah makanya kenapa Bapak ngerti dan Bapak tahu dan Bapak ada datanya karena Bapak sudah perhati. Dan itu juga laporan dari wali kelas juga suka memperhatikan. Jadi kita banyak yang membantu untuk bimbingan konseling ini, bahwasanya Dewan Guru mata pelajaran lain pun ikut membantu dalam pengawasan peserta didik, terutama Indah. Ya, jadi dalam artian Indah suka cepat marah juga, sensitif dan dalam mengontrol emosi saat bergaul itu Indah suka cenderung nggak sabaran. Karena memang itulah gejala yang tampak dari Indah ini kan kena dampak dari Mami Indah. Mami Indah itu ada masalah sama kakak Indah. Mereka berantem, mereka cekcok, sehingga kakak Indah pergi dari rumah. Mereka cekcok tadi, Indah kena nih dampaknya, gitu. Sehingga dari Indah yang kena dampaknya timbullah sikap Indah yang memang sikap Indah ini tidak terima ya, nggak terima dengan keadaan, sehingga Indah kesal dan tidak bisa mengungkapkan kekesalan Indah karena dampak dari masalah yang ada. Makanya Indah bersikap murung, sedih dan sebagainya gitu ya. Ya oke, masih Bapak dengarkan. Ada lagi yang diceritakan nggak Bapak? Iya, terus Indah ngecek lagi terus kata deh jangan dengerin orang rumah, kalau ingin makan aja, kalau nggak tahu kayak gitu. Iya kak, katanya makan, terus katanya nanti dan kakak juga kan dia kerja, Sedikit suaranya Bapak nggak dengar. dia kan kerja kan kak, terus nyicil motor itu sendiri pakai duit hasil kerja dia. Terus habis itu kata dia nanti kalau cicilan motor kakak selesai kakak ambil rumah, Indah tinggal sama kakak aja. Iya kak, tapi kakak selama di mana? Indah di rumah nggak ada yang ngebelain, kata Indah. Soalnya kakak yang nomor 2 juga ikut tante. Oh nggak satu rumah. Jadi yang di rumah inti ini tadinya kakak pertama yang lagi cekcok ini sama Indah, sama Mami, sama ayahnya. Terus sekarang karena cekcok, kakak yang pertama jadi nggak tinggal di rumah, jadi cuma Indah sendiri nih. Iya. Emang maminya kena dampak, kamu kena dampak dari mami itu, emang maminya pasti marah-marah banget. Pas yang pulang sekolah itu Indah di kamar, Indah dengerin yang orang tua mengungkit biaya hidup, yang ada kebantah. Soal ngebantah omongan ungkitan itu. Jadi gini, oke, bisa Bapak satu-satu Bapak urain ya, sama kita cari jalan keluar, solusi. Bapak hanya bisa mengarahkan. Nanti kamu yang memilih pada akhirnya apa yang harus kamu ambil langkah dalam menentukan sikap kamu ke depan. Biar semuanya baik-baik aja. Yang pertama, definisi orang tua itu kan apa? Definisi orang tua itu sesuatu yang luar biasa ya. Definisi itu orang tua itu
sosok yang mengurus kita dari kecil, berbagai macam ragam kan definisi orang tua itu. Salah satunya ya yang mengurus kita dari kecil, merawat kita dari kecil, ya kan. Dan dengan susah payahnya mereka tanpa kita tahu sedikit pun, luar biasanya orang tua apalagi ibu melahirkan, mengurus, menyusui. Wow, pengorbanan orang tua itu luar biasa buat kita. Untuk kita ngebalesnya pun kayaknya nggak mungkin deh. Betul? Itu poin pertamanya. Itu orang tua, itu definisi orang tua. Kita harus tahu dulu, kita harus satu-satunya nih. Nah, lalu di masalah indah ini, permasalahan indah ini karena bersangkutan dengan orang tua kan. Nah, kebetulan orang tua Indah cekcok dengan kakak Indah. Apa sih Pak yang harus saya lakukan? Sebenarnya tidak ada yang harus Indah lakukan. Indah cukup bersikap. Jadi gini, diam itu bukan berarti diam menerima dan Indahnya jadi punya efek yang nggak bagus buat lingkungan dan Indah enggak. Apalagi bisa berpengaruh dengan belajar Indah itu enggak. Cuman begini, kita punya hak dan kewajiban. Setiap manusia itu, setiap individu itu punya hak dan kewajiban, betul? Nah, setiap manusia itu punya hak dan kewajiban yang sama, iya kan? Nah, jadi dalam kewajiban dan hak yang sama tadi, kita punya porsinya masing-masing. Contoh kayak bapak, taruh kita ambil lingkup kecil aja di lingkup pendidikan kita. Nah, bapak di lingkup pendidikan kita punya hak dan kewajiban juga. Salah satu kita sebutkan kewajibannya, bapak membimbing, membantu menemukan jalan keluar untuk seluruh peserta didik asuh yang bapak ayomi, dalam artian yang bapak bimbing gitu. Nah, begitu juga Indah porsinya sebagai pelajar, betul? Ya, Indah sebagai pelajar dan sebagai anak, tidak terlepaskan antara kehidupan sehari-hari. Kita lihat individu ini sebagai anak. Nah, di sekolah Indah sebagai murid peserta didik. Nah, apa Pak langkahnya? Langkahnya adalah tidak mengambil sesuatu yang seharusnya tidak Indah ambil. Paham? Tidak mengambil, bisa dicerna lah omongan Bapak, nanti Bapak jelasin lagi, nanti bisa Bapak sederhanakan lagi. Jadi setiap individu termasuk Indah tidak harus mengambil sesuatu yang seharusnya tidak Indah ambil. Apa itu contohnya? Permasalahan tadi, permasalahan cekcok orang tua dan kakak tadi, harusnya Indah bersikap di mana Indah tidak ambil bagian pusing di situ, walaupun Indah terkena dampak. Boleh ada tisu apa? Buat nyamannya Indah bercerita. Indah juga nggak apa-apa, santai. Nggak, pokoknya dibuat nyaman. Indah mau nangis, sudah nangis seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, jadi maksud Bapak dalam artian Indah itu jangan mengambil yang memang tidak harus Indah ambil. Beban. Apa sih Pak yang diambil tadi itu maksudnya? Beban. Indah terbeban dengan ocehan orang tua, dampaknya ibunya, bla 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 bla, ocehan. Indah pusing. Indah dengarkan dan jangan Indah lawan. Indah dengarkan aja, karena dengan siapa? Kan nggak mungkin sosok ibu Indah ini, sosok orang tua Indah ini melampiaskannya ke tetangga Indah. Nggak mungkin, itu orang lain. Melampiaskannya ke saudara Indah, ya nggak mungkin lagi, ya kan? Karena itu kan orang lain, ya kan? Makanya lebih bagus, bukan lebih bagus sih, harusnya diungkapkan dengan mungkin kalau kita mau, dan harapan kita adalah bahwasanya Indah ini maunya ibunya itu coba sih ngobrol aja, jangan marah-marah. Tapi kan kita tidak bisa mengatur orang tua gitu. Mengingatkan boleh, tapi mengatur jangan. Karena bagaimanapun itu orang tua kita, ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah jangan mengambil beban yang seharusnya tidak Indah ambil. Dengarkan saja di ocehan orang tua. Sakit Pak? Iya, orang tua. Kamu sakit hati kayak mana? Masa kita sakit hati sama orang tua sendiri? Coba kita ingat perjuangannya dulu. Ngelahirin kita bertaruh nyawa, betul? Mencari rezeki nafkah, menjaga kita bertaruh nyawa juga, betul? Betul.
Apakah capek, lelah, dan lain-lainnya? Betul. Itu untuk kita biar tumbuh sampai sekarang. Masa perkara kita cuman hanya dimarahin sedikit, walaupun kata-katanya sakit, masa kita langsung sakit hati? Apakah pantas itu kita sakit hati? Enggak pantas menurut Bapak. Karena itu orang tua. Masuk ya? Paham ya? Nah, jadi jangan pernah ambil sesuatu beban yang memang sebelumnya yang seharusnya itu Indah nggak ambil beban itu gitu loh. Ya, jadi memang Indah cukup dengarkan. Nanti misalkan kerasa nih, Pak, saya mendengarkan, sudah mendengarkan, saya itu merasa yang ini loh Pak, yang apa, yang kayaknya berat banget. Jangan, biasakan diri untuk yang dengarkan, yang perlu diambil, yang baiknya diambil, kita masukkan, jadikan energi untuk kita berbuat positif. Tapi yang ada hal-hal negatif, keluarkan dari tubuh, pikiran kita keluarkan. Oh enggak apa-apa, itu ibu saya. Oh enggak apa-apa. Ingat nak, setiap permasalahan membuat sesuatu sosok individu itu menjadi dewasa. Setiap permasalahan. Kalau dia tidak bisa menjadi dewasa dari setiap permasalahan, artinya dia belum belajar dari permasalahan tersebut. Jadi apapun permasalahannya, apapun hal-hal yang memang mengganggu di Indah, jangan Indah ambil. Dalam artian jangan Indah keep, Indah simpan, Indah tahan di dalam pikiran, di dalam hati. Kesel. Jangan, itu jadi penyakit, jadi nggak bagus. Ujungnya apa? Timbullah sikap itu tadi, kemurungan, tidak fokus, ya, emosian, kesal sama orang tua. Padahal semua itu tidak boleh, dan lepaskan saja, ngapain. Apa yang harus Indah ambil? Indah ambil peran Indah sebagai pelajar, sebagai anak pelajar, belajar. Sebagai pelajar, belajar dengan baik dan benar. Sebagai anak, nurut dan patuh dengan benar. Selesai, itu tugasnya sesungguhnya. Simpel, nggak pusing. Yang bikin pusing itu kan pikiran kita sendiri, betul kan? Nah, sebenarnya simpel kalau kita mau menjalannya dengan koridor yang ada aja nih. Ini jalur udah ada nih, kayak rel kereta ya. Kereta itu nggak pernah pusing. Karena kenapa? Dia udah ada jalurnya, tinggal jalan aja. Coba kalau keretanya mau bikin jalur sendiri, yang nggak bisa jalan, orang jalurnya lurus. Sebenarnya sama kayak kita hakikatnya. Tuhan itu telah memberikan porsinya, setiap individu yang dia ciptakan itu sudah sesuai porsi kemampuan yang dia ciptakan itu. Tuhan kasih, nggak bakal berlebih. Jadi kalau Indah mengalami sesuatu, saya mengalami sesuatu, yang lain, setiap individu mengalami sesuatu, itu sudah porsi yang pasti bisa dilewati. Karena itu Tuhan sudah memberikannya begitu. Tidak mungkin Tuhan memberikan melebihi batas porsinya yang memang kita ciptaan Dia loh. Dia lebih tahu. Ngerti ya? Jadi dalam artian jangan ambil porsi beban yang seharusnya tidak Indah ambil. Ya? Jadi konseling individual kita hari ini menegaskan bahwa Indah jangan lagi merasa sedikit-sedikit sakit hati. Repot mah, itu orang tua, bukan orang lain. Sama teman aja bagaimana caranya kita biar tidak saling menjaga, tidak sakit hati dan lain-lainnya itu dengan baik dan benar, ya kan? Masa sama orang tua kita nggak bisa jaga bagus-bagus? Sama orang lain kita bisa bermanis-manis bagus kata, masa kita nggak bisa bermanis-manis bagus kata sama orang tua? Kan aneh. Betul nggak? Nah, selanjutnya permasalahan yang Indah alami adalah gimana sih mereka ini cekcok sampai sekarang kakak nggak pulang. Jangan Indah pikirin lagi kakaknya mau pulang kapan. Jangan Indah pikirin lagi kakak sama ibunya, sama maminya kapan maafan, kapan berdamai. Itu bukan urusan Indah. Boleh Indah membantu atau menjembatani, tapi Indah tidak harus wajib mengambil pengaruh yang luar biasa di situ, karena itu belum kewajiban Indah. Kalau Indah ambil yang memang bukan porsi Indah tadi, ya kacau nak. Indah stres, Indah pusing, itu.
ya kan? Selesai nggak permasalahan, betul nggak? Ya. Jadi nggak bisa kita memaksakan segala sesuatu itu bakal baik-baik aja, itu nggak bisa, ya. Jadi sekarang biasakan dirinya begini. Saya akan harus dari dalam diri ya, harus ajak dirinya berbicara sendiri untuk setiap harinya itu biar semangat tuh. Saya akan terbiasa atau membiasakan diri dengan setiap permasalahan yang akan saya lewati, dan saya akan belajar dari setiap permasalahan yang saya lewati. Itulah proses pendewasaan. Kalau kamu nggak pernah bisa belajar dari, kamu nggak pernah bisa melalui, contoh bisa kamu nggak bisa melalui satu pembelajaran proses, contohnya masalah yang sekarang dihadapi, Indah nggak pernah bisa berbahasa, ya kan? Sedih nggak? Sedih, Indah sampai nangis. Pusing nggak? Pusing Pak, sampai murung, belajar nggak fokus. Terus hasilnya apa? Nggak ada kan? Capek, lelah, iya kan? Nah, makanya itu tadi, kembali lagi ke tadi, jangan pernah ambil porsi beban yang memang seharusnya tidak Indah ambil. Paham ya sejauh ini? Dan biarin aja berjalan. Nanti kalau misalkan maminya lagi nggak marah, kamu lagi duduk sama kamu, boleh deh kamu sounding sedikit, atau kamu kita sederhanakan bahasa sounding itu, boleh deh kamu ngobrol-ngobrol manis sama mamanya. Kenapa sih Ma? Kenapa sih Mi? Udah sih, udahan marahnya sama kakak, aku nggak ada teman main dan lain-lain. Ya, itu kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau Indah mengambil peran yang sampai dengan frontal, Indah udah gini pakai marah-marah lah dan lain-lain, memikirkan hal yang nggak penting, yang sebenarnya titik permasalahannya pun belum tentu bisa Indah belum bisa Indah selesaikan. Jangan pernah ambil itu. Jangan pernah ambil beban itu. Nggak bakal sanggup. Belum waktunya Indah menghadapi hal mencoba menyelesaikan atau mencoba mengambil beban itu. Nggak usah, lewatin aja lah. Dan berusaha menjadi individu yang tidak menambahkan susah dan keselnya mami dan kakaknya. Itu aja udah bagus. Kamu tetap positif, tetap belajar dengan baik, tetap jadi anak dan adik yang baik. Udah selesai. Bapak rasa kalau kamu pakai hal gitu kayaknya nggak pusing deh. Makanya kata Bapak tadi, kalau perjalanannya sesuai dengan rel yang udah ada, manusia itu nggak repot, nggak pusing, nggak stres. Cuma terkadang kan yang bikin stres itu tadi, hal-hal yang begitu. Ngerti ya? Jadi dalam artian pelan-pelan, nggak harus Indah paksain buru-buru, itu nggak harus. Dalam artian Indah jadi kayak yang, oh yaudah deh Pak, jadi saya jadi sosok yang sebodoh amat aja deh. Nggak gitu juga. Bukan berarti kita yang nggak peduli lingkungan rumah, lingkungan sekolah, bodoh amat terserah mau ngapain aja. Oh ya nggak gitu juga konsepnya, ceritanya arahnya nggak ke situ. Bagaimana menjadi pribadi yang ngerti apa yang harus kita ambil dan apa yang harus nggak kita ambil. Apapun itu, baik beban, sikap, cara kita berbicara dan lain-lain sebagainya. Kita ngerti porsi kita harus ngapain gitu. Contoh, kita pengen sesuatu tapi kita nggak mampu, jangan dipaksakan. Itu yang memaksakan. Terus kita mau contoh kayak Indah ini ya prestasinya ketua OSIS juga ya. Iya Pak. Tapi sekarang sudah enggak ya, karena sudah kelas 9 ya. Iya. Hebat. Ketua OSIS itu kan mengurusi banyak orang, ya kan? Berbagai macam persoalan yang ada, berbagai macam karakter, beda-beda orang, ya kan? Indah jadi ketuanya, itu bisa memanage orang banyak. Kenapa tidak bisa memanage diri sendiri? Itu tadi, terkadang kita lupa, terkadang kita fokus untuk di luar dari diri kita, ya kan? Tapi kita lupa kalau diri kita itu sedang nggak baik-baik aja. Tapi percayalah, baik-baik dan nggak baik-baiknya diri kita itu tergantung bagaimana kita berpikir, cara kita mengambil langkah. Untuk kita berpikir aja dulu, saya kenapa nih? Kalau saya begini bakal ujungnya begini nih. Kalau saya ambil ini saya nggak mampu, saya paksakan, hancur saya, ya kan? Nah, saya harus ambil kemampuan saya. Memang kadarnya saya segitu, oke saya lakukan dengan baik dan benar dan maksimal tentunya. Jadi di situ Indah bisa memilih jalan yang
Oh iya, saya tetap fokus apapun yang terjadi dengan sambil pelan-pelan ambil tindakan yang baik dan benar serta bijak. Itu sih menurut Bapak sejauh ini ya permasalahan kamu. Ada lagi permasalahan yang bisa Bapak bantu untuk ini? Permasalahan pembelajaran kamu gimana? Oke. Ada kesulitan dalam pembelajaran yang lain? Ya. Kamu dari dampak dari orang tuanya sudah berapa lama? 3 minggu ya, sudah mau masuk sebulan. Termasuk telat sih bimbingannya, harusnya gejala itu 1-3 hari kamu lakukan bimbingan. Karena kan kita akan berkelanjutan. Artinya kita nggak sekali selesai. Tapi kalau sekali selesai bagus. Cuman jarang. Biasanya gitu. Udah 3 minggu jadi Indah, 3 minggu itu. Makanya saya dapat data kamu banyak murung gitu ya, nggak fokus ya, tidak terbuka, tidak membuka diri dalam bergaul, suka nangis tanpa sebab, ya, karena udah 3 minggu ya. Terus kakaknya ini kerja di mana? Oh gitu. Terus? Tapi sekarang saya masih lupa bahkan ibu kandung itu nggak masalah. Gimana sih saya? Kami ini bisa. Oh gitu, iya bisa digedein suaranya ya. Iya. Bapak nggak takutnya nggak dengar. Miskomunikasi nanti kalau kita nggak dengar. Oh gimana? Boleh diceritain itu? Iya. Boleh diceritain. Kalau menurut Indah boleh diceritakan dan memang nggak apa-apa, nggak ada hal sensitif ya nggak apa-apa. Bapak dengarkan gimana? Mami itu ibu sambung, kalau ibu kandung itu ada di Tangerang. Oh gitu, mami itu ibu sambung. Iya. Yang permasalahan yang sedang kita bicarakan ini ya. Iya. Oh itu mami itu. Oh oke, itu mami sambung. Tapi kalau ayah kandung. Ayah kandung. Nah, mami sambung ini galak memang sehari-harinya. Enggak sih Pak, memang baik. Maksudnya gimana ya? Bagus lah kalau buat anak kayak gitu. Tapi kadang-kadang mulutnya. Oke, terus yang kakak 2 ini mbak kandung apa? Kandung. Oh kakak 2. Oh, jadi bertiga ini memang satu Iya. ayah, satu ibu. Pisah nih. Iya. Nah, si ibu ke luar kota. Iya. Masih suka ketemu? Enggak sih? Dia ibunya ke sini. Iya, tapi jarang itu dia paling setahun ada pulang. Kalau ketemu itu di rumah ke rumah atau Enggak ke pindah rumah ke rumah orang tuanya ibu deh. orang tua ibu. Ibunya di sana kerja. Iya. Sudah berumah tangga lagi. Sudah. Iya. Jadi kakak Indah ini yang kandung. Mungkin itu juga ya salah satu faktor kenapa Indah ini agak sedikit baper ya. Tapi sebenarnya enggak. Apalah arti sebuah nama sih kalau kata lagu ya. Iya. Mau katanya ibu kandung, ibu sambung, asal tulus sayang, terasa enggak. Ya apa artilah sebuah nama, apa arti sebuah nama, yang penting kan kasih sayangnya dan perhatiannya. Mungkin Indah kemarin-kemarin ya karena belum konseling ya, masih bingung mau ngobrol gimana. Nah, semoga setelah konseling ini Indah bisa apa ya, Indah bisa sedikit banyaknya belajar mengembangkan diri dan pikiran ya, bagaimana kita tadi menghadapi ya kan baper tuh, itu termasuk Indah tuh cepet baper tuh karena Indah masih mikirin mas sambung gitu kan, mami sambung. Coba kalau itu ibu kandung pasti nggak kayak gitu, tapi nggak apa-apa, kita kembali ke apa arti sebuah nama tadi ya. Indah harus terbiasa dengan ya, kalau memang dia baik ya itu ibu kamu gitu, judulnya ya ibu, walaupun itu namanya ibu sambung atau bagaimana ya ibu sama aja gitu. Ayahnya
ayahnya nggak ada ini, nggak ada masalah sama ibu sambung nggak? Enggak sih, cuma kemarin sama kakak. Ayahnya jadi ikut-ikutan nggak sih? Ayah sebenarnya nggak tahu. Itu tuh dikasih sama mami. Nah, papa ini dengar kalau memang mungkin ada kata-kata yang salah dari mami yang ngomong ke ayah. Jadi kakaknya nggak terima maksudnya kayak gitu. Ayah nggak tahu apa-apa. Udah lama ini apa namanya berumah tangga ya? Ayah sama mami udah ada dari Indah pas belum sekolah. Udah lama, sudah lama, bukan baru-baru. Indah dari kecil. Oh iya. Jadi memang ya itulah, dalam artian dari kejadian ini Indah harus bisa mengelompokkan apa sih Pak? Mengelompokkan pikiran-pikiran Indah tadi, mindsetnya ya. Pikiran-pikiran Indah, yang satu mau kemana, yang satu mau kemana, yang satu mau kemana. Kita sederhanakan. Yang A, pikiran yang A ini Indah isi dengan Indah sebagai anak. Kita sebut lagi yang B. Yang B, Indah isi peran Indah sebagai pelajar. Ini tadi anak ya, yang A. Yang B, pelajar. Yang C, Indah isi sebagai penyeimbang antara B dan A. Gimana maksudnya Pak? Kita sederhanakan lagi. Peran Indah sebagai anak apa? Sebagai anak dari orang tua, membantu orang tua, Iya. nurut, iya kan? Apalagi? Pokoknya segala sesuatu yang mempermudah orang tua, kalau Indah bisa kerjakan, Indah lakukan, kan begitu. Itu kan porsi seorang anak kan. Nah, kita tarik ke B, porsi seorang pelajar. Apa nih porsi seorang pelajar? Belajar dengan baik dan benar serta maksimal. Kita ke C. A, B, C. Anak, pelajar, C, penyeimbang antara anak dan pelajar tadi. Apa nih di C? Inilah yang kata Bapak tadi. Di sini letak pikiran kita. Bagaimana kita memanage, mengatur diri, bagaimana kita itu bisa menyeimbangkan antara pikiran, terus tindakan yang akan kita lakukan, hasilnya, dampaknya. Contoh, kalau Indah mau ambil langkah seperti barusan nih, masalah sebelum konseling, ini berantakan, karena di sininya sudah berantakan. Betul nggak? Iya, Pak. Coba kalau di sininya rapi, di sini akan ikut rapi. Dari A, dari poin A, B, C. Ya, dari poin A, B, C. Kalau C-nya berantakan, pasti B sama A-nya juga ikut berantakan. Kalau A-nya bagus, B-nya bagus, C-nya berantakan, belum tentu ini jadi bagus. Jadi kuncinya itu di C, karena kenapa? Di sinilah cara kita memanage pikiran diri kita untuk menghadapi keseimbangan proses kehidupan pembelajaran pribadi di rumah maupun di sekolah, agar berjalan baik dan benar sesuai jalurnya. Jadi kalau Indah bisa benar-benar memanage itu, baik yang B dan A ini, luar biasa gitu loh. Jadi memang memanage ini A dan B ini bisa Indah biasakan ya. Jadi kalau ada masalah dari A, masalah dari B, ya udah nih dari C ini dibenarkan gitu loh. Dari C ini dibenarkan sesuai dengan apa kemampuan Indah tadi gitu loh. Ya kan? Ya, kemampuan Indah kayak tadi Bapak bilang,
kenapa kok jadi murung dan begini, hal-hal yang nggak enak kayak gini jadi indah, nongol semua dampaknya di sekolah. Ya itu tadi, karena pengaruh dari A dan B tadi. A itu apa ya, pribadi di rumah. B itu apa, pembelajaran jadi terganggu. Ditambah C-nya tidak bisa memanage dampak dari A dan B. Ya kan? Setelah ini apa? Anda udah mulai nyaman, lega, terpuaskan. Ya dalam artian begini, enggak sih nak, setiap proses kehidupan itu kan beda-beda ya. Setiap individu menjalaninya. Kembali lagi kata Bapak awal tadi, porsinya, ada porsinya masing-masing kan. Nah, kalau kita benar-benar bisa menghandle apa yang Indah alami, Indah alami sesuatu, Indah menjalani sesuatu, bisa Indah handle. Oh, saya harus gini, saya harus gini, saya harus gini. Ke depan tuh bakal aman-aman aja tuh. Maksudnya tuh bukan aman berarti gak punya persoalan ya. Karena tidak mungkin segala sesuatu yang hidup dan bergerak tidak punya masalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena segala sesuatu itu yang punya, yang hidup dan bergerak itu punya permasalahan masing-masing dan sesuai porsinya tentunya. Cuman ada di koridornya, di perjalanan itu dia tetap di rel. Indah, ketika perjalanannya lagi ada sandungan kayak sekarang, kalau Indah bisa memanagenya, buru-buru tuh. Kalau mobil itu sudah mau minggir, oh tengah lagi. Sudah mau minggir lagi ke kanan, tengah lagi. Minggir ke kiri, tengah lagi. Gitu. Kalau memang ada penyeimbangnya. Penyeimbang, cara kita berpikir, cara kita memanage diri. Tapi kalau lapas-lapas aja ya itu dah. Repot kalau lapas-lapas aja. Ya, apa permasalahan yang dijalankan itu ya nggak bisa kita mau langsung, saya dapat masalah ini nih kayak Indah, saya kesal nih sama orang tua karena orang tua ngoceh terus, udah terapa saja. Apa yang terjadi? Melawan orang tua, celaka. Yang pertama, yang kedua apa? Kabur dari rumah. Pasti tuh umuran anak kalian nih sekalian ini umuran SMP SMA, pasti andalannya kalau berantem apa? Kabur dari rumah. Padahal kalau kabur dari rumah mau kemana? Duit aja masih minta sama orang tua, ya kan? Itu kalau nerapas gitu. Gak ada aturan, gak bisa mengatur diri, tidak bisa memanage diri dan pikiran gitu. Jadi maksud Bapak, setelah ini sekiranya memang ada kendala dan lain halnya yang memang Indah masih rasakan kurang, Indah konseling lagi ke Bapak. Datang lagi ke BK, tanyakan lagi, kita konsultasikan lagi, kita cari lagi pelan-pelan apa nih permasalahannya. Tapi yang jelas simpulannya dari konseling kita hari ini adalah bagaimana cara Indah memanage diri dalam menghadapi setiap proses permasalahan yang terjadi di diri Indah dan yang Indah jalani, agar kedepannya Indah bisa lebih oke, lebih kuat, lebih siap menghadapi segala sesuatu ke depan. Karena kan biasanya gini, proses permasalahan itu biasanya ya dari satu selesai nih, pindah lagi ke satu. Ini masalah bukannya makin mudah, biasanya lebih sulit dari yang sebelumnya. Tapi kalau kita sudah bisa lewat dari level 1, kayak main game, sama hidup tuh kayak main game. Selesai level 1, kita menghadapi level 2, walaupun lebih sulit dari level 1, setidaknya ada basic. Ya, jadi gitu. Jadi udah cukup dimengerti penjelasan Bapak? Cukup? Gimana perasaannya? Ungkapin, yang kuat suaranya. Sudah lega. Yang kuat dong, Bapak nggak dengar. Sudah lega. Sudah lega.
konselingnya sudah lega. Setelah konseling ini yang dirasa sudah lega, sudah enak, sudah bisa lebih oke lagi dalam menghadapi pembelajaran, baik pembelajaran maupun di rumah ya. Oke, gitu aja. Habis ini apa kegiatan? Sholat zuhur berjamaah dulu ya. Biar kembali beraktivitas dan bersosialisasi seperti biasa ya, dan belajar dengan baik seperti biasa. Ya, kalau ada apa-apa kembali lagi di sini. Kita ceritakan dan kita cari solusi sama-sama. Oke, Indah? Ya. Ya.